berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai surah Al-Fatihah. Dan ikut berdoa. Rabbi surahli sadri wa yassir li ya Fattah ya Alim iftah lana babana min qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqtariqi wasta'mil bihasbika wa qawlika Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang saat ini oleh Allah diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan mungkin kalau ada temannya yang sedang sakit, kita doakan semoga oleh Allah segera diangkat penyakitnya dan segera diberikan kesehatan lagi. Sudah salat duha semuanya? Sudah salat duha semuanya? Suaranya putus-putus. Ya, suaranya agak putus-putus, jaringannya jelek ya nak, karena hujan, mendung. Tadi malam Difon sudah salat duha, Difon? Belum. Tadi malam. Sudah, ada yang belum salat duha? Sudah, Bino? Sudah. Sudah. Alhamdulillah ya. Kalau yang belum salat duha, nanti setelah PAI salat duha ya. Baik. Oke, pembelajarannya kita lanjutkan. Kemarin sunnah pada sebelum halaman salat subuh. 42 ya, Allah mengurus alam semesta. Ustazah kasih waktu 5 Halaman menit berapa saja? untuk kalian membaca halaman 43 sampai dengan halaman 45. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk membaca halaman 43 sampai dengan halaman 45. Halaman berapa sudah? Putus-putus. 43 sudah sampai dengan 45. Baca. Al-Ahadu Allah Maha Esa. Difon ada anak baru. Mana?
Anak baru yang namanya itu. Jamin. Takut tanya sama si Deva. Oh iya. Ya kan, Dev? Waduh, ternyata. Iya, keluar nih. Nggak keluar, cuman macet anak-anak anu. Mantap. Screen apa nih ya? Screen kita. Keluar ya tadi. Yang belum punya buku enggak apa-apa ya. Beginilah pelajarannya. Asik. Astagfirullah. Yang belum punya buku tes. Jadi Halo. begitu dan begini. Saya akan no. Jangan coret-coret wah. Coret dikeluarkan, Gen. Coret dikeluarkan, hati-hati loh. Ini yang Ustazah ini sudah screen saya, ini screen peringatkan. saya. Yang Fakih ini kenapa kayak gini Fakih? Ini screen saya. Keluarkan ini Fakih. Coret Kalau yang nggak bisa Ustazah kasih tahu, Ustazah keluarkan dari Zoom. saya masih bisa loh. Saya masih bisa share screen loh. Oke. Parah, kiklah. Jangan. Fakih. Yang masih main sendiri, kalau sudah Ustazah peringatkan 3 kali tapi nggak mendengarkan, Ustazah keluarkan dari Zoom. Ya. Sudah. Kalau 3 kali Ustazah peringatkan tapi tidak didengarkan, Ustazah keluarkan dari Zoom. Bagikan screen lagi. Aki bisa dengar Ustazah kah? Udah. Ya, oke. Kalau sudah Ustazah, tadi ada anak kelas 1 saja. kan. Tadi ada anak kelas 1 saja. Kalau Ustazah sudah ingatkan sampai 3 kali tapi nggak mendengar, Ustazah keluarkan dari Zoom, oke? Oke. Oke, sekarang Ustazah mulai dari halaman 43. Yang belum memiliki buku silahkan untuk menyimak. Sudah baca saja. Yang sudah memiliki buku silahkan untuk dibuka bukunya. Halaman 43 tentang bergantunglah hanya kepada Allah yang maha hidup dan maha mengurus. Berapa Ustazah? Halaman 43. Jadi kemarin pengertian Al-Qayyum, oke. Pengertian Al-Hayyu dan Al-Qayyum kemarin apa? Al-Hayyu artinya apa? Al-Hayyu. Putus. Share screen loh. Nggak jadi. Oke. Pertanyaan Al-Hayyu artinya apa? Ustazah mau tanya sama Fakih. Kenapa? Al-Hayyu artinya apa Fakih? Allah Maha Esa. Hah? Oh, Ustazah mau tanya sama Fakih. Al-Hayyu artinya apa Fakih? Al-Hayyu artinya adalah Allah maha hidup, sedangkan kalau Al-Qayyum artinya Allah maha mengurus makhluknya. Kemarin kita bahas tentang Allah mengurus alam semesta.
kita akan melanjutkan tentang bergantunglah hanya kepada Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus. Kamu sering putus-putus saya. Ya, putus-putus. Suara saya putus-putus. Seperti itu kenapa? Masih ada saja loh. Masih ada saja. Ada saja. Oke, kita lanjut lagi ya. Bergantunglah hanya kepada Allah yang Maha Hidup dan Maha Ini Mengurus. recording kadang enggak recording. Zifon, sering berdoa kepada Allah bukan? Berdoa kepada Allah karena sadar kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari Allah. Ketika akan menghadapi ujian, biasanya kalian sering berdoa, ya Allah, mudahkanlah ujianku. Jadi, Ya. tolong yang masih berchat untuk mengikuti pembelajaran ya. Jadi bergantunglah hanya kepada Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus. Jadi setiap hari kita berdoa, kita sholat itu ini masih nyambung Kak atau sudah putus sebelumnya? Agak Putus. Oke, masih putus ya. Suara nggak apa-apa, tapi gerakannya Gerakannya slow. Oke lah ya, yang penting bisa dengar suara ustazah ya. Jadi kita harus bergantung hanya kepada Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus. Kita sholat, kita beribadah itu bukan Allah butuh kepada kita, tetapi kitalah sebagai makhluk yang butuh kepada Allah. Karena kita merasa butuh kepada Allah, akhirnya kita itu melakukan ibadah-ibadah dan melakukan pendekatan kepada Allah. Kita sering berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan kami, ya Allah mudahkanlah ujian kami, ya Allah ampunkanlah saya bisa menghadapi ujian-ujian ini. Nah, itu adalah semua yang sering kita ucapkan kepada Allah. Putus-putus lagi. Jadi kita sering berharap, menyampaikan harapan-harapan dan kita kepada Allah pada saat kita doa dan pada saat kita sedang sholat. Semua harapan disampaikan. Suara Ustazah putus-putus. Suara Ustazah putus-putus di saya. Kalau gitu keluar Zoom dulu, nanti mulai lagi. Ustazah ganti dengan video saja ya penyampaian. Sepakatkah Ustazah ganti penjelasannya diganti dengan video? Mau kan? Di WA. Hah? Berarti kita nanya dulu Ustazah. Jadi kalau suaranya masih kita dengar. Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, kalau sudah kayak gini jangan bisa mendengarkan karena hujan, jadi putus-putus. Oke, lanjut ya. Nah, semua harapan yang kita sampaikan kepada Allah hanya karena Dia yang bisa mengabulkan semua harapan dan permintaan kita. Jadi semuanya itu kita sampaikan kepada Allah karena hanya Allah lah yang bisa mengabulkan semua harapan-harapan dan semua permintaan-permintaan kita. Jika kamu berkata, ayahku, mudahkanlah ujianku, apakah Dia akan menolongmu? Jika bukan ayahmu yang menguji, semua urusan kita di tangan Allah. Nah, jadi di buku itu dijelaskan, bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan orang tua kita yang bisa memudahkan urusan kita. Tetapi yang bisa memudahkan urusan kita itu hanya Allah.
ingin membuat urusan itu mudah, maka Allah akan mempermudahnya. Tetapi kalau Allah ingin membuat urusan itu susah, maka Allah akan membuat itu menjadi susah. Dalam surah Al-Furqan ayat 58 Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah yang hidup dan kekal serta tidak akan mati. Ini jangan. Ini jangan. Oke, lanjut ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 58 itu Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah yang hidup dan kekal serta tidak akan mati. Jadi Allah itu maha kekal dan Allah itu maha hidup. Jadi semua urusan kita, semua hajat kita itu kita sampaikan kepada Allah supaya Allah itu memudahkan urusan kita, supaya Allah memudahkan jalan kita untuk menuju kesuksesan. Jadi kalau misalnya besok kalian ujian, pasti kalian berdoakan, ya Allah, semoga ujiannya besok diberi kemudahan, supaya ujiannya besok dimudahkan oleh Allah. Nah, jika Nabi menghadapi kesulitan, maka Nabi pun berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang maha hidup dan maha mengurusi, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi doanya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Selanjutnya adalah Al-Ahad atau Allah Maha Esa. Pengertian dari Al-Ahad adalah Allah Maha Esa. Apa artinya Esa? Esa itu artinya tunggal. Esa itu artinya satu. Allah yang mulia ini mengajarkan ketauhidan yang murni kepada Allah, kepada hambanya. Jadi nama Allah yang mulia ini mengajarkan ketauhidan yang murni kepada Allah. Ustazah, saya izin mau ke kamar mandi. Ya, Allah itu Esa, artinya tidak berbilang dan tidak memiliki sifat-sifat fisik. Jadi Allah itu hanya tunggal, Allah itu hanya satu. Esa dalam zatnya, karena zat Allah bukan badan yang terdiri dari susunan-susunan atau anggota tubuh. Tidak boleh dibayangkan. Jadi kita tidak boleh membayangkan bagaimana ya kira-kira bentuknya Allah itu, atau bagaimana ya kira-kira wujudnya Allah itu tidak boleh kita bayangkan, karena Allah itu tidak sama dengan kita, tidak memiliki anggota tubuh dengan kita. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Otak kita dan akal kita tidak sampai ke situ. Jadi kita tidak boleh untuk memikirkan bagaimana kira-kira Membayangkan. wujud dari Allah itu. Tidak boleh dibayangkan misalnya Allah memiliki kepala. Jadi kita tidak boleh membayangkan. Kira-kira Allah tuh kepalanya bagaimana ya? Jadi kita tidak boleh membayangkan Allah memiliki kepala, Allah memiliki perut, Allah memiliki tangan, dan Allah memiliki kaki seperti kita. Kita tidak boleh membayangkannya. Ya. Jadi kita tidak boleh membayangkan rupa atau dari bentuk fisik Allah. Dia tidak menempati tempat dan tidak diukur oleh hitungan waktu. Hingga minggu, bulan, dan tahun adalah ukuran waktu bagi makhluk Allah. Jadi kalau misalnya ukuran jam, ukuran menit, ukuran detik, ukuran jam, ukuran hari, ukuran minggu, bulan, tahun, abad, itu hanya ukuran untuk makhluk Allah. Tetapi kalau Allah itu tidak memiliki batas waktu. Allah tidak memiliki batas ruang. Kalau misalnya Ustazah sedang di sekolah, terus Ustazah tidak tahu apa yang terjadi di rumah kalian. Nah, itu berarti Ustazah terbatas ruang dengan kalian. Misalnya lagi, Ustazah sedang ada di kelas.
Ustazah tidak tahu bagaimana keadaan di kelas sebelah karena terhalang oleh tembok. Nah, itu berarti Dinding. kita masih terhalang oleh ruang. Tetapi kalau Allah itu tidak ada ruang dan tidak ada waktu untuk Allah. Esa dalam sifatnya karena tidak ada satupun makhluknya yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Meskipun nama sifat itu ada yang sama, misalnya seorang disebut dengan alim, artinya orang itu memiliki ilmu atau orang itu berilmu. Tetapi ilmu manusia itu tidak sama dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu hanya memberi sedikit saja kepada kita ilmu-ilmunya, tapi ilmu Allah itu lebih luas lagi. Banyak. Jadi esa itu dibagi menjadi 3. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Apa tadi? Bisa dalam zatnya, perbuatannya sama badannya. Dapat share screen nih. Ustazah kok warna putih sih? Kan suaranya Kenzi. Nah, memang si Kenzi tuh. Suaranya kayak anak Lucu kecil. suaranya. Lucu. Mana ada? Nah kan? Lucu loh suaranya. Yalah. Al-Ahadul. Al-Ahad. Apa itu Al-Hadul? Al-Hadu adalah Allah. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Dipanjangin lagi terus. Putus. Pengertian Al-Hadu adalah yang Maha Esa. Pengertian Al-Hadu adalah Allah yang Maha Esa. Esa ada 3 ya, yaitu pertama apa? And the trouble. The trouble. Esa zat, esa zat, zatnya. Oh, esa zatnya yaitu Allah. oh, ini tugas kayaknya, ini tugas kayaknya. Allah. Kayaknya itu Allah yaitu Allah tidak sama dengan makhluk. Yang kedua apa sih? Panjangin lagi biar makin panjang terus. Nomor 1, oh ya, 1 esa zatnya yaitu Allah tidak sama dengan makhluk. 2 Esa sifatnya yaitu Bisa dia muka orang dalam hati, Bang. oh iya kan bisa dalam hati aku tidak lupa. satupun makhluk hidup Allah yang mempelajari, memelihara, Memiliki sifat seperti Allah. Sifat ini. Sifat sama dengan Allah. Ya. Nah, nomor 3. Esa perbuatan makhluk perbuatannya makhluk Ya. buatan karena tidak satupun makhluk yang pekerjaan sama dengan itu pekerjaan Allah atau mendekati pekerjaannya. itu tidak salah. Tidak satupun makhluk yang memiliki pekerjaan sama dengan pekerjaan Allah atau mendekati pekerjaannya. Saja bentar, saya tulis. Tulis kau sudah. Tulis.
Yaitu Saya screenshot. Iya. Kenapa gak di screenshot aja ya? Pintar kamu Afan, pintar. Boleh deh. Dah. Jadi pengertian Al-Ahad adalah Allah yang Maha Esa. Esa itu ada tiga. Esa zat secara Itu ada zatnya, Afan loh. Jadi saya Esa secara sifatnya, untuk info. Esa secara perbuatannya. Esa secara zatnya yaitu Allah bukanlah badan yang terdiri dari susunan-susunan anggota tubuh. Jadi zatnya itu tidak sama dengan kita. Kalau manusia itu kan ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada badan. Tetapi kalau Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kita tidak boleh membayangkan bentuk dari Allah. Yang kedua adalah esa secara sifatnya. Karena tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Meskipun itu ada yang sama, misalnya seorang itu alim atau berilmu, tetapi ilmu manusia itu tidak sama dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Jadi ilmu manusia itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan ilmunya Allah. Meskipun orang itu paling pandai satu dunia pun ilmunya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmunya Allah, karena Allah lah yang maha memberi ilmu. Yang ketiga, esa perbuatannya. Esa perbuatannya karena tidak satupun makhluk yang memiliki pekerjaan yang sama dengan pekerjaan Allah atau mendekati pekerjaannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang bergantung. Dialah Allah yang Maha Esa, adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kalian masih ingat kisah Raja Namrud atau kisah Raja Fir'aun? Nah, Raja Namrud dan Raja Fir'aun adalah dua contoh raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi mereka semua menjadi binasa. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menyamai pekerjaan Allah. Yang kedua, bukti Allah itu Maha Esa. Pernahkah kalian mendengar suatu permainan atau games yang disebut dengan Clash of God? Pertengkaran antar dewa. Namanya saja juga Saya tidak tahu. khayalan. Dan mungkin permainan itu dibuat oleh orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan tapi menarik untuk dipikirkan. Mengapa Tuhan itu harus bertengkar? Jawabannya pasti karena Tuhannya itu banyak. Memperebutkan kekuasaan. Sebab kalau satu pasti tidak bisa bertengkar. Mungkin mereka bertengkar karena berebut kekuasaan. Jadi hampir sama kayak manusia jadinya nanti kan berebut kekuasaan. Kayak Fir'aun. Jadi bayangkan Dia tuh ngerebutin. sudah menakutkan dan Nah, membuat kita belajar kayak dari perang dunia kerusakan. Itu bukannya bertarung Rusia ya? dengan kekuasaan tuh. Nah. Lebih mengerikan. Kalau berebut kekuasaan, siapakah Tuhan yang benar? Kalau kalah pasti bukan Tuhan, sebab Tuhan harus maha perkasa dan maha kuasa. Kalau ada Tuhan yang sama-sama memiliki sifat itu, pasti tidak ada yang kalah dan alam semesta ini dipastikan akan hancur. Coba dibayangkan kalau kayak gini kan, dalam games itu
gamesnya itu namanya Clash of the Gods. Pertengkaran antar dewa. Jadi dewa-dewanya itu bertengkar mereka untuk Ustazah, bentar saya lagi tulis. Jadi kalau ada Tuhan yang sama memiliki sifat itu pasti tidak ada yang kalah dan alam semesta pasti akan hancur lebur. Jadi Tuhan yang terbilang itu mustahil. Jadi tidak ada Tuhan yang tersempurna. Karena Allah itu hanya satu, Allah itu hanya esa, tidak terbilang. Buktinya alam ini utuh dan kita bisa hidup secara tenang. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22, sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan telah rusak binasa. Maha suci Allah memilih dari yang mereka sifatkan. Jadi Allah juga sudah memfirmankan ya, kalau seandainya Tuhan itu lebih dari satu, maka alam semesta ini sudah dipastikan akan hancur. Karena Tuhan-Tuhannya itu berebut kekuasaan. Nah, sudahkah kalian hafal Asmaul Husna di kepala? Ada hadis yang menyatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna, siapa yang menghafal, mengimani dan beribadah sesuai dengan tuntunannya, dia akan masuk ke dalam surga. Oke. Ayo sekarang kita kerjakan bersama-sama yang halaman 46. Sebelum mengerjakan halaman 46, ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Tidak. Belum tahu. Ustazah fotokan ya, biar yang belum punya buku supaya bisa mengerjakan juga. Ustazah bikinkan dulu. Oke, yang sudah punya buku silakan dikerjakan dulu. Halaman berapa, Ustazah? 46 Bino. Penyakit pernapasan yang keempat. Bersih penderita. Coba dimasukkan kuat Kak. Halaman 46. 40. Itu dikumpul Kak Ustazah. Iya, influenza ya. Ustazah itu dikumpul Kak. Enggak dikumpul. Tidak dikumpul, kita kerjakan bersama-sama. Tunggu Ustazah skripsikan dulu. Biar bukunya enggak kosong ya. Saya Iya. screen. Ada. Supaya yang belum punya buku bisa Fakih, kenapa nggak tulis Fakih? Kenapa nggak tulis? Saya sudah beli kemarin. Sekarang balik lagi ke halaman 68. Kenapa nggak tulis Fakih? 68 Kak. Yang ada gambar 68. Ya, 68. DSIP halaman 68. DSIP Ditulis. 68. Fakih nggak tulis. Itu ada gambar, ya kan? Ini. Di situ ada gambar, kemudian baik atau tidak sama alasannya. Coba kita kerjain bareng-bareng. Gambar. Ini baik atau tidak sama alasannya. Coba gambar 1. Gambar 1 baik atau enggak? Gambar 1 baik atau enggak itu? Gambar 1 yang ini loh. Baik atau baik? Bentar ya, Ustazah masih downloadkan dulu. Gimana? Karena Oke, karena lingkungan bersih
terbebas dari pencemaran udara. Halaman 68. Gambar 2 sekarang. Oke, bisa melihat share screen Ustazah? Tidak ya. Kenapa tidak? Oh ya. Bisa. Oke, bagi yang belum punya buku ini soalnya ya, boleh dilihat dulu. Ada. Ya, karena lingkungan terdapat pencemaran udara berupa asap pencemaran udara akibat adanya asap Iya, ditulis Jaki. apa tiga? Aku nggak punya buku font. Apa tiga gimana? Itulah itu apa namanya soalnya tuh. Soalnya jawabannya tulis di buku tulis aja Ki. Apa tiga baik ya? Kenapa baik? Wih enak kita punya buku. Iya. Ini Ya, kayak satu. parah betul. Oke. Gambar 4. Terakhir. Aduh, kecolok. Tidak. Kenapa enggak? Ya. Kalau untuk pernapasan kita ya enggak. Itu hubungannya sama karena lingkungan terdapat pencemaran lingkungan berupa sampah yang nah itu nice. Oke, sampai sini ada lagi? Tidak ada. Halaman 68. Tuliskan kandungan surat Al-Ikhlas. 68 di SMP, nah. Coba sekarang halaman 71. Lanjut. Sampai nomor 3 aja kok sudah. Udah? Ustazah, Ya, sampai nomor 3 aja kah? di sini ada 5 nomor. Ini saya tidak. Berarti sampai nomor 5 ya Ustazah. Ya. Temennya yang belum silakan ditulis dulu. Nanti kita bahas sama-sama ya. Jam 10:05 kita bahas sama-sama. Ya, belum selesai enggak apa-apa, nanti tulis sama-sama aja. Aduh, saya lihat di Google. Ustazah nomor 1 saya belum tulis. Sama saya Kenapa juga belum bingung. ditulis? Bingung jawabannya ya. Ya, kalian. Sudah semua? Dung apa sih kandung tuh? Masa Makanya semua? bingung. Aku tadi sempat lihat Google loh ya Allah. Ustazah, apa pertanyaan nomor 4? Saya tadi sempat lihat Google itu loh, jawabannya kandungan dari itu. Takutnya salah. Kan Google suka hoax. Bote-bote. Ya, halaman 71 tadi ada bronkitis, ya kan? Bronkitis peradangan pada apa itu bronkitis peradangan pada Jawabannya. ya, Menegaskan bronkitis saat Allah dan peradangan pada dan sifatnya. Oh, lihat di Google juga apa anak nih. ya. Oh, ini zat-zat kimia secara Apa tadi kau bilang? kimia itu kan Oke. Nggak boleh, itu rahasia. No. penyakit bronkitis. Palingan hoax. Ih, wah dari mana? Orang Makanya itu aku juga ragu itu Pak. Makanya ragu ini. Ragu makanya. Ini aku takutnya mau di Google takutnya apa bote-bote jadi juga benar atau juga tulis aja salah itu. susah. Makanya Banyak hujat apa? Kemudian gejalanya gimana? Antara lain sih mending nggak ditulis sih daripada salah.
Ayo kan. Merasa keren banget, males lagi buat aku coret-coret lagi. Saya udah bahas yang nomor 2, bahas nomor 2 udah salah, hapus-hapus cepat. Udah bahas yang nomor 3, kita baru sampai sini. Coba bingung. Oh, udah sampai nomor berapa, Van? Nomor 4. Mantap. Yang nomor 1 itu bukan lihat Al-Quran ya, tapi kandungannya. Kandungan dari surah Mau Al-Ikhlas. lihat di Google tapi takutnya salah jawab. Mau lihat di Sama-sama Google. kita kerjakan aja lah yuk. Nomor 1, tuliskan kandungan surah Al-Ikhlas. Tadi kira-kira apa? Kandungan dari surah Al-Ikhlas itu kira-kira apa? Nanti kata Menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Iya, kandungan surah Al-Ikhlas adalah apa, Zaki? Zaki, saya. Oh iya, Nufail. Apa Nufail? Ahul saja, ahul. Ahul. Apa jawabannya Ahul? Menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Ya, menegaskan keesaan Allah. keesaan Allah. Apa tadi sih? Lihat Google. Menegaskan Allah. Menegaskan keesaan Allah dan menegaskan bahwa Allah bahwa Allah itu maha ahad. Menegaskan Atau Allah itu menegaskan keesaan ahadun tunggal. menegaskan keesaan Allah. Sekarang nomor 2. Tuliskan 3 nama dari Asmaul Husna beserta artinya. Al-Ahadu. Al-Ahad artinya apa? Al-Ahad Maha Esa. Al-Hayu. Al-Ahad Maha Esa. Terus Al-Hayu apa? Allah Maha Hidup. Allah Maha Hidup. Apa tadi sudah yang dua lagi apa? Kedua lagi. Hayu, Al-Hayu. Allah Maha Al-Hayu. Hidup. Apa lagi? Satu lagi Al-Hayu. Al-Qayyum. 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 Apa artinya Iya, Al-Qayyum? Maha mengurus. Maha mengurus. Saza itu tulisannya tuh pakai ki kan, Saza? Allah maha mengurus. Asing bawah ya. Cara buat Tuliskan cara agar Allah berkenan menghidupkan hati kita. Ayo, kemarin bagaimana caranya? Bersahabatlah dengan teman yang soleh dan rajin beribadah. Bagaimana supaya Allah itu mau atau berkenan untuk menghidupkan hati kita? Bersahabatlah dengan teman yang soleh dan rajin beribadah. Iya, bersahabat dengan orang-orang yang soleh dan rajin beribadah. Yang pertama adalah rajin beribadah ya. Rajin. Saya lupa ini Saza artinya. Terus bersahabat Ahad dan orang-orang yang apa Saza? Tuliskan soleh. pengertian Al-Ahad. Rajin beribadah, bersahabat dan berteman dengan orang-orang yang soleh.
Oke. Nomor 4, tuliskan pengertian al-ahad. Artinya nomor 4, tuliskan Al-Hadun, pengertian Al-Ahad al-ahad. Artinya apa? Maha Esa. Artinya adalah Allah Artinya Maha Maha Esa. Nomor 5, Artinya Allah cuma satu tuliskan dan tidak boleh gambaran tentang makna dibayang-bayangkan. al-qayyum dari kehidupan alam semesta. Apa saja yang nomor 4? Allah Maha menghidupkan seluruh makhluknya. Ya Allah Maha menghidupkan seluruh makhluknya. Jadi Allah Maha mengurusi makhluknya. Kalau Al-Qayyum kan Allah Maha mengurus ya. Soalnya itu adalah Al-Qayyum. Tuliskan gambaran tentang makna Al-Qayyum dari kehidupan alam semesta. Jadi kalau Al-Qayyum, Allah itu Maha. Al-Qayyum artinya apa? Allah Maha mengurus. Seperti yang kemarin kita ya, Allah Allah mengurus Maha alam mengurus semesta. seluruh makhluknya. Yang kemarin, Dan alam semestanya. yang kemarin kita lihat tata surya itu, nah Allah itu membuat jalan-jalan dari planet-planet, bintang-bintang, Orbit. saling Orbit. bertabrakan. Allah Orbit. membuat orbit-orbitnya supaya tidak bertabrakan. Itu ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari materi kita hari ini? Nggak ada ngasih lagi ya. Tidak ada. Besok lagi ya. Ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, hari ini belum ada Ada penugasan tugas ya. saja. Udah 10-11. Hari ini belum ada penugasan. Insya Allah penugasannya Ustazah akan sampaikan pertemuan berikutnya, yaitu hari Rabu. Insya Allah Ustazah kasih penugasan. Jadi hari ini masih free penugasan. Kalau misalnya ada penugasan, jangan kebiasaan untuk menunda-nunda tugasnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertiga kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.